Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sukar, maka kita akan melihat tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Di tengah-tengah masa pandemi, kecemasan, serta ketakutan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kekuatan yang baru akan Tuhan berikan untuk melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Pastikan koneksi internet Anda telah terhubung dengan baik untuk kita siap menerima lawatan Allah serta berkat rohani melalui ibadah online kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GB Kebon Siri, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan bersuka cita. Dan biarlah hari ini mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, dan kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau boleh ditinggikan, Kau boleh diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah terus Tuhan, Kau yang memimpin langkah kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami aman bersama dengan Engkau. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tenang karena kami punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami, semuanya hanya untuk Engkau. Oh yes Lord, Syakayaralabasha. Yes Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, yes, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, kami percaya. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Dengan iman kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Mudah
kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Dan Kau selalu punya cara Tuhan untuk menolong kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan tenang di dalam cara-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Kau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah bersama dengan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami butuh tuntunan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami siap. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Untuk Kau tuntun, untuk Kau ajar, untuk Kau arahkan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami Tuhan. Kami siap ya Bapak untuk mendengar setiap firman-Mu. Setiap isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Bapak. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum, bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow,
sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat GBI Kebon Siri yang saya kasihi, selamat tahun baru. Saya yakin, saya percaya setiap kita masuk di tahun yang baru ini penuh dengan pengharapan yang lebih baik lagi. Khotbah saya hari ini judulnya adalah 2021 A Better Year. Tahun yang lebih baik, tahun yang jauh lebih indah lagi. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pesan Tuhan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami ada di tahun 2021. Kami yakin melewati tahun yang kemarin, tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. A better year. Kami aminkan, kami terima hal itu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Yes. 2021 adalah tahun yang lebih baik lagi. Kita terima dengan iman kita. Sekalipun kita masih ada di awal tahun ini, di bulan Januari, kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi
di bulan-bulan selanjutnya. Bahkan mungkin pandemi masih berlanjut. Kita masih belum tahu apakah vaksin sudah bisa diterima oleh setiap orang atau belum. Kita masih belum jelas apakah bisnis akan lancar kembali. Kita masih belum ngerti juga buat yang mungkin ada di bidang pariwisata, di bidang restoran, apakah ada harapan di tahun ini. Namun sekali lagi kita anak-anak Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang apa kata Tuhan terhadap kehidupan kita. Untuk itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita mau bahas dari kebenaran firman Tuhan yaitu Mazmur 23. Dan kita mau aminkan ayat-ayat ini, aminkan janji Tuhan ini terjadi untuk tahun 2021 ini bagi Anda semua dan seluruh keluarga Anda. Amin. Yes. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang sangat indah sekali, dan kita mau imani ini mulai dari ayat yang pertama. Kita mau belajar hari ini. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata gembala kita mengerti bahwa gembala adalah seseorang yang mengayomi daripada domba-dombanya, yang memelihara, yang menjagai, yang memberi makan, yang peduli, yang sayang, yang benar-benar punya hubungan yang dekat, yang mau supaya domba-dombanya itu menjadi gemuk, menjadi segar, dapat makan, dapat minum, dan terhindar dari mara bahaya. Dan siapakah gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang merawat kita. Tuhan yang berjanji yang akan menyertai kita. Jadi masuk di tahun 2021 ini, kita itu nggak sendirian. Kita itu harus melihat yang memelihara kita itu Yesus yang maha luar biasa. Yang menjadi gembala kita bukan manusia biasa. Yang menjadi gembala kita bukan manusia mungkin yang kita kenal. Tetapi yang menjadi gembala kita adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut masuk ke dalam tahun yang baru ini. Karena gembala kita yang membimbing kita. Gembala kita yang menjagai kita. Saya punya 3 orang anak. Anak saya pertama Rachel, kedua Jacob, dan yang ketiga namanya EJ. Anak-anak saya kalau bangun tidur, ya, mereka nggak pernah tuh terlihat murung, dan mereka kemudian terlihat mikir kira-kira dapat makan nggak ya dari mami hari ini. Kira-kira Dedi akan siapin aku makanan di atas meja makan aku atau enggak sih? Mereka nggak khawatir karena mereka tahu bahwa maminya, Dedinya pasti sudah akan menyiapkan makanan di atas meja makan. Mereka udah tahu akan ada breakfast, akan ada jus yang disiapkan, akan ada roti, bahkan nanti siangnya akan ada makanan enak, dan malamnya juga akan ada makanan enak yang akan mengenyangkan mereka. Mereka ngerti bahwa mama papanya pasti tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tuhan kita apalagi, Tuhan gak akan sia-siakan kita. Dia gembala yang baik, sehingga kita bisa berkata apa? Takkan kekurangan aku. Tahun 2021 ini, 2021 ini, saya percaya saya dan Anda semua tidak pernah akan kekurangan. Amin. Saya percaya Tuhan udah siapkan semuanya bagi kita. Saya yakin Tuhan gak akan membiarkan kita. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Karena apa?
Karena Dia adalah gembala yang agung, gembala yang paling mengerti kebutuhan kita, dan gembala yang tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia, Immanuel, beserta dengan kita. Dan bukan itu saja, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya imani tahun ini sebagai domba-dombanya Tuhan, Tuhan akan pimpin kita kepada rumput yang hijau. Rumput yang hijau bicara makanan bukan? Rumput yang hijau bicara tentang penyediaan Tuhan bukan? Sepanjang tahun ini penyediaan Tuhan ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan cukupi dengan berkat-berkat yang segar. Tuhan akan berikan kepada kita dengan berkat-berkat yang akan membuat kita kenyang. Sehingga tahun ini pasti akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Tuhan katakan Dia akan membimbing kita kepada air yang tenang. Kita tahu manusia butuh air, tanpa air kita bisa mati. Dan Tuhan tahu juga bahwa apapun yang akan membuat kita hidup akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan akan cukupi pangan kita, sandang, pangan, kebutuhan pokok, semuanya Tuhan pasti akan cukupi. Percayalah, tahun ini kita akan dibawa kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Lalu dikatakan apa lagi ayat selanjutnya? Ia menyegarkan jiwaku. Tahun lalu bukan tahun yang mudah. Tahun lalu begitu banyak jiwa-jiwa yang lesu. Tahun lalu akibat pandemi banyak orang yang stres. Tahun lalu banyak orang yang kehilangan uang begitu banyak. Mengalami kerugian dalam bisnis mereka. Usaha rugi, uang gak punya. Kayaknya gak bisa mikir lagi. Tidur aja gak enak. Kemudian jiwanya rasanya gak bisa tenang. Jiwanya lesu. Bahkan rasanya ingin mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Saya ada Instagram dan saya lakukan survei di dalam Instastory saya. Di dalam tahun 2020 yang lalu kira-kira menjelang bulan Oktober saya tanya, apakah ada di antara yang membaca ini mengalami kelesuan. Dan kemudian ternyata luar biasa 4 orang menjawab jawaban yang sangat berbeda sekali karena yang jawab cukup banyak, tapi 4 orang ini berkata bukan cuma kelesuan, mereka menjawab mereka udah depresi dan keempat orang ini sudah mau bunuh diri saja. Bayangkan orang yang jiwanya lesu gak bisa lakukan apa-apa, orang yang jiwanya lesu gak bisa melihat lagi ke depan, rasanya untuk berdiri aja udah gak kuat. Untuk berjalan aja udah gak kuat, apalagi untuk berlari. Dan demikian banyak orang-orang di tahun 2020 yang rasanya udah jatuh tergeletak, yang rasanya udah depresi, putus asa, minum obat-obat tidur dan tetap gak bisa tidur. Dan begitu banyak kelesuan yang terjadi di tahun lalu. Tetapi tahun ini Tuhan berjanji, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Yes, amin. Artinya yang stres akan Tuhan tolong, yang depresi akan Tuhan pulihkan. Tuhan akan memberikan banyak kesegaran kepada kita di tahun ini. Aminkan itu. Saya aminkan buat hidup saya. Tahun ini akan jauh lebih baik, tahun yang lebih segar. Akan banyak kesegaran jiwa yang aku akan alami bersama dengan Tuhan. Tahun yang lebih indah lagi akan Tuhan berikan di tahun ini. Ayat selanjutnya dikatakan kemudian, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menuntun berarti memberikan arahan atau tuntunan. Bicara mengenai bisikan atau cuplikan rahasia, nih jalan ke kiri yang benar, nih jalan yang ke kanan yang benar. Seperti dapat clue saudara, seperti dapat petunjuk rahasia. Dia menuntun kita. Dihindari dari yang salah, dihindari dari jurang, dihindari dari batu sandungan. Dia membawa kita, Dia yang menuntun kita. Dan kita tahu kalau Tuhan yang menuntun kita, Dia akan bicara kepada kita.
Dia akan kasih tahu, jangan buka bisnis yang ini, bisnis ini akan gagal di kemudian hari. Oh jangan kerjasama dengan orang itu, karena orang itu niatnya nggak baik. Dia benar-benar akan nuntun kita sehingga mulai dari Januari ini, kita berjalan kepada Februari, kepada Maret, kepada April. Dia yang menuntun dan kita akan ngikutin dia aja. Ketika Tuhan bilang suruh belok kiri, nurut aja belok ke kiri. Tuhan bilang suruh belok kanan, nurut aja untuk belok ke kanan. Saya pernah mendengar cerita kesaksian dari produser video klipnya Michael Jackson. Ini kejadiannya udah cukup lama. Michael Jackson itu kan namanya juga rajanya pop ya. Dia yang namanya dance-nya udah jangan ditanya. Itu jagonya luar biasa. Tetapi satu kali ketika mereka sedang syuting untuk video klip salah satu lagunya yaitu lagu Billie Jean, produsernya nyamperin ke dia. Kan produsernya dengan direkturnya bilang begini kepada Michael. Michael, kami tahu kamu udah hebat. Kami tahu kamu udah bisa lakukan apa aja. Tetapi tolong Michael, ketika syuting ini ada adegan di mana kamu harus berjalan di antara ubin-ubin. Dan ubin itu sudah diset. Langkah kanan akan menyala, langkah kiri yang nomor 3 akan menyala, langkah berikutnya akan menyala. Kalau kamu salah melangkah, ubin itu nggak akan nyala. Artinya video klipnya tidak akan berhasil. Michael yang sudah menjadi raja pop, ya, dia harus taat, dia harus tunduk. Dia harus dengarkan ketika dia syuting itu, dia harus dengarkan arahan daripada direkturnya yang mengarahkan dia untuk pindah ke ubin nomor 3, untuk pindah ke ubin nomor 5. Karena direkturnya tahu, yang mengarahkan dia tahu ubin-ubin mana yang akan menyala ketika diinjak oleh Michael Jackson. Lihat, ketika kita mau menurut kepada Tuhan yang menuntun kita, mendengar bisikannya, maka Tuhan udah tahu jalan mana yang akan menjadi jalan berkat buat kehidupan kita, jalan mana yang akan bercahaya buat kehidupan kita. Sehingga di tahun ini, yuk melekat lebih lagi sama Tuhan. Yuk kita bisa peka lebih lagi untuk mendengar tuntunannya Tuhan. Karena ketika Tuhan yang menuntun, maka kita percaya tuntunannya akan membawa kita terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Kemudian ayat selanjutnya lagi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Masa pandemi adalah sebuah lembah kekelaman. Tapi puji Tuhan, kita bisa lewati 2020 masa pandemi di tahun lalu. Walaupun mungkin kita tertatih-tatih, tetapi dikatakan kita tetap berjalan, kita nggak berhenti. Masa kelam bukan berarti kita tenggelam. Masa kelam artinya kita tetap berjalan sekalipun gelap. Karena kita tahu Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita tahu Tuhan gak meninggalkan kita. Kita ngerti bahwa kita kalau sendirian bisa ketakutan. Kalau sendiri penuh dengan kesengsaraan kita pasti menderita. Tuhan melihat kesesakan kita di tahun lalu. Tuhan melihat kegagalan kita. Tuhan melihat betapa sulitnya kehidupan kita di tahun lalu. Dan dia berjanji, dia memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu ayat di dalam Mazmur 31 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setianya. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Lihat, kita akan bersorak-sorak karena kita tahu masa kelam yang penuh dengan musuh, Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada musuh kita. Tuhan akan menjagai kita. Bahkan mungkin kita berkata, tapi terlalu berat tahun lalu. Terlalu sengsara tahun lalu. Terlalu sakit tahun lalu. Janji Tuhan berkata lagi di dalam Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Teriakan Anda tidak akan sia-sia.
Teriakan minta tolong Anda kepada Tuhan di dalam masa kekelaman, Tuhan dengar. Tuhan datang, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan memperhatikan kesengsaraan jiwa kita dan Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada kesulitan kehidupan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita tahu di dalam tempat yang kelam itu banyak bahaya yang mengintai kita. Tetapi juga Tuhan berjanji, ya, tahun ini Tuhan membawa kita kepada rumput yang hijau. Tetapi bukankah setiap kali kita melewati satu tempat pun mungkin ada satu pohon di dalam padang rumput itu di mana pohon itu begitu lebat, pohon itu begitu besar dan matahari nggak bisa nembus kepada pohon itu sehingga yang namanya rumput-rumput di bawahnya itu menjadi botak, nggak bisa bertumbuh. Mungkin ada momen-momen di tahun ini juga kita akan lewati. Bukan rumput yang tebal, tetapi momen-momen di mana kita melewati yang namanya rumput yang mungkin tidak bisa bertumbuh dengan baik atau botak, tidak ada rumputnya. Dan kita melihat pohon yang begitu besar yang kita nggak tahu ada apa di balik pohon itu. Mungkin ada binatang yang bisa menyergap kita. Tetapi janji Tuhan tahun ini, sekalipun bahaya mengintai kehidupan kita, gada dan tongkat Tuhan yang akan menyertai kita. Gada dan tongkatnya yang akan menolong saudara. Sehingga sekalipun musuh ataupun tantangan di tahun ini tetap akan ada. Tetapi kita aman bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ayat selanjutnya lagi kita masih tetap membahas Mazmur 23. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan, ini bicara soal berkat. Bicara soal perkara-perkara indah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, lawan kita itu gak kepengen kita sukses. Lawan kita yaitu iblis. Dia itu kepengennya kita hancur dan binasa. Tetapi Tuhan janji di hadapan musuh kita, di hadapan iblis, Tuhan akan tunjukkan bahwa kita, keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Iblis akan dipermalukan oleh berkat-berkat yang akan kita terima daripada Tuhan. Tuhan tidak terbatas melihat siapa kita. Artinya begini, latar belakang Anda mungkin pernah gagal, latar belakang Anda mungkin dari keluarga yang tidak harmonis. Saya berasal dari keluarga yaitu keluarga papi saya. Sebelum papi saya menikah dengan my mom, papa saya itu dari keluarga yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Benar-benar mereka tidak tahu yang namanya Tuhan Yesus. Setelah papa menikah dengan mama baru diperkenalkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sementara keluarga dari suami saya adalah keluarga broken family, keluarga yang hancur, keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang tidak merasakan surga di dunia ini. Lihat, latar belakang saya dari tidak mengenal Tuhan dari pihaknya papa. Latar belakang suami saya dari keluarga hancur-hancuran. Iblis pikir bahwa mereka sudah menang. Iblis pikir bahwa mereka sudah bersuka cita karena ngeliat keturunan garis yang satu adalah kehancuran. Keturunan garis yang ini adalah tidak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan janji Dia menyediakan bagi kita hidangan di hadapan musuh-musuh kita. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan suami saya sehingga dia kenal Kristus di dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan hidup saya sehingga saya lahir baru dan saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya kami bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat lewat pelayanan kami. Dan bukan itu aja, keturunan kami, saya punya 3 orang anak, 3-tiganya semua ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hambanya Tuhan. Saudara terkasih, percaya. Iblis mungkin menghancurkan tahun-tahun yang lalu dalam hidup kita. Iblis menghancurkan apa yang sudah ada di belakang kita. Tetapi di depan kita, Tuhan akan putar balikan setiap rencana iblis menjadi kebaikan bagi Anda semua. Bagi keluarga Anda, bagi keturunan Anda, bagi keuangan Anda, bagi bisnis Anda. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah. Saya teringat kisah daripada Yosef atau Yusuf. Yusuf dibuang. Iblis sudah ketawa-ketawa. Yusuf setelah dibuang bahkan mau dibunuh, iblis sudah tepuk tangan. Karena dia tahu satu orang ini akan dihancurkan. Kemudian ternyata dia pun masih mengalami tantangan. Dia dibawa ke rumah Potifar dan istri Potifar mengkhianati dia. Iblis meloncat-loncat karena tahu yang namanya Yusuf sudah makin dihancurkan.
Setelah itu Yusuf masuk ke penjara. Wah, iblis sudah pesta. Karena iblis akan berpikir di dalam penjara, Yusuf akan putus asa, Yusuf akan menyesal kenal Tuhan. Karena Yusuf pasti udah gak akan bisa bergerak lagi di dalam penjara. Tetapi lihat, apapun yang dirancangkan oleh iblis di dalam kehidupannya, ternyata Tuhan putar balikan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi pimpinan, menjadi seorang penguasa. Bukankah sesuatu yang tidak masuk di dalam akal manusia? Bahkan dia bisa menyelamatkan keluarganya, bisa menyelamatkan bangsanya. Apapun, sekali lagi, kehancuran hidup Anda, kegagalan hidup Anda, apapun kejelekan yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi, mungkin keluarga yang hancur diambang daripada perceraian, mungkin sepertinya sudah tidak ada harapan di dalam kehidupan Anda. Pegang ayat ini. Tuhan akan menyediakan bagi kita hidangan, berkat, pemulihan, kesembuhan, mujizat, perkara-perkara surgawi di depan musuh kita. Kita pasti akan mempermalukan iblis karena siapa yang ada di dalam kita, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Dan kemudian kita lanjut. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak bicara soal urapan, bicara soal spiritual kita, bicara soal sesuatu yang dunia gak bisa berikan kepada kehidupan kita. Bicara soal perkara-perkara ketuhanan, hanya Tuhan yang bisa mengurapi kita. Dan kita tahu pada saat kita diurapi oleh Tuhan, ada perbedaan dengan orang dunia. Coba contohnya gini deh, semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa aja punya suara yang sangat indah. Tetapi waktu Tuhan mengurapi seseorang, maka dia bisa menyembah Tuhan berbeda. Dia bisa membawa hadirat Tuhan. Dia bisa membawa ketenangan, dia bisa membawa pemulihan, dia bisa membawa kedekatan seseorang kepada Tuhan. Itu yang dipenuhi oleh urapannya Tuhan. Sehingga kita percaya tahun ini kita akan mengalami kedekatan lebih lagi dengan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya perombakan spiritual. Kita akan mengalami yang namanya pemulihan spiritual dalam kehidupan kita. Sehingga urapan Allah akan turun di dalam kehidupan Anda semuanya. Selanjutnya dikatakan, pialaku penuh melimpah. Berkat lagi saudara, ya kan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berkat kebajikan, berkat favornya Tuhan, ada kemurahannya Tuhan. Tahun ini sudah akan ngeliat, kok bisa sih sesuatu yang gak mungkin terjadi dalam hidupku. Kenapa? Karena kita percaya tahun ini akan banyak favornya Tuhan. Akan banyak kemurahan Tuhan yang akan mengikuti setiap langkah-langkah kita di tahun ini. Sudah akan tercengang-cengang, akan terheran-heran dengan perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua di tahun yang ini. Lalu dikatakan lagi, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam rumah Tuhan bicara tentang dua hal. Yang pertama, rumah Tuhan bicara tentang kehidupan kita kelak di surga. Yes, kita menanti-nanti, kita menunggu-nunggu, bukan saudara? Ya, saya itu kalau setiap kali bangun tidur, pertama-tama pastikan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku masih hidup, puji Tuhan ya. Sambil ngebayangin saudara, seandainya hari ini Tuhan gak berikan hari buat hidupku, saya tuh ngebayangin spirit saya keluar dari badan saya ya. Kemudian saya lihat seorang yang bernama Levi sedang tertidur, tetapi spiritnya udah terangkat, rohnya udah terangkat. Dan kemudian saya hanya terus memikirkan, mengingatkan diri saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa sih Lev yang udah kamu lakukan selama kamu hidup di muka bumi ini? Kamu udah produktif belum untuk aku? Tanya Tuhan. Kamu udah melakukan apa yang menjadi kehendakku atau belum sih? Dan setiap hari itu yang membuat saya semakin mau untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena saya tahu hidup saya di muka bumi ini hanya di tenda aja, tapi rumah saya kelak adalah di surga. Sehingga aku akan diam di dalam rumah Tuhan bicara tentang surga. Tetapi yang kedua, kita akan diam di dalam rumah Tuhan bicara juga adalah sekarang ya. Sekarang adalah waktu kita mengalami hubungan dengan Tuhan, kedekatan kita setiap hari dengan Tuhan. Apakah dengkul kita pakai untuk menyembah Dia, untuk berdoa kepada Dia setiap hari? Tangan kita terangkat gak sih untuk Tuhan?
punya relationship nggak sih? Punya kedekatan nggak sih? Kalau kita mau untuk memperbaiki hal itu, tahun ini kembali akan menjadi tahun yang sangat luar biasa bagi Anda semua. Tahun a better year, tahun di mana kita dipelihara oleh gembala yang agung, tahun yang kita akan dibawa kepada rumput yang hijau, air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Kita dipelihara dari musuh-musuh kita, dan kita akan dikejar oleh berkat-berkatnya Tuhan. Dan saya berdoa itu yang terjadi dalam hidup Anda semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar pesan-Mu ya Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Tahun ini akan menjadi tahun yang indah sekali buat kehidupan kami, karena kami berjalan bersama dengan gembala kami yang merawat kami, yang menuntun kami. Kami gak takut masuk ke tahun ini Tuhan. Ada perkara-perkara indah yang Tuhan sudah siapkan. Untuk itu hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu berjalan dengan iman dan bisa melihat tahun yang segar, tahun yang penuh berumput hijau, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan kedekatan dengan Tuhan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 ini. Kami terima tahun yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan hari Rabu pukul setengah 8 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jose Carroll dengan tema Start Strong in 2021. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati dalam doa.
Terima kasih Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu di ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati beliau mulai dari pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, dan juga pelayanannya. Engkau yang terus pakai beliau supaya menjadi berkat dimanapun beliau berada. Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan juga Gembala-Gembala Kul. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan mereka hikmat, kekuatan, marifat, dan penyertaan supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan demi nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kecukupan, kebutuhan mereka, dan juga pekerjaan yang baik menurut Engkau. Tuhan yang terus memenuhi semua kebutuhan yang mereka butuhkan, dan meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya penyertaan-Mu akan selalu tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda, generasi Yeremia. Kiranya Engkau yang memberkati generasi ini supaya terus bisa menjaga integritas-Mu Tuhan di tengah pergaulan mereka. Tuhan yang berkati studinya, pekerjaannya, dan kegiatan apapun yang mereka sedang lakukan. Tuhan yang pakai mereka supaya bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang pulihkan bangsa ini dari COVID-19, Tuhan yang bangkitkan kembali bangsa ini Tuhan, ekonominya Tuhan yang bangkitkan. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan Indonesia akan semakin baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan mulai dari yang tertinggi, dari presiden, wakil presiden, sampai yang terendah, sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan yang berikan mereka marifat, hikmat dalam membuat setiap keputusan, kebijaksanaan. Tuhan yang terus memakai mereka Tuhan, supaya setiap kebijakan yang mereka buat itu semuanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau yang cinta akan Indonesia. Kami percaya Engkau akan terus memelihara Indonesia Tuhan dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.